Sekarang kita masuk di keteladanan hidup sebagai warisan kuat. Tuhan mengajar kepada orang percaya agar orang percaya menjadi teladan. Seperti Tuhan Yesus berkata di Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Yohanes 13, 14 sampai 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Kita bersyukur memiliki Tuhan yang dalam segala hal bisa dicontoh. Dalam segala hal. Kalau Tuhan Yesus punya istri 15, kita boleh mencontoh. Tapi Tuhan Yesus tidak. Moralnya itu benar dalam kehidupan, dalam seks, dalam segala hal. Sehingga hidupnya dapat diteladani dalam segala hal. Demikian pula kita sebagai orang tua harus dalam segala hal dapat diteladani. Cara berpakaian, pola makan, cara bergaul, irama kerja, penggunaan uang, cara memperlakukan orang lain, menjaga kesehatan, etos kerja kita dalam memenuhi janji, dan lain sebagainya, saudaraku. Orang tua yang tidak dapat menjadi teladan adalah orang tua yang tidak menghormati dirinya sendiri. Mereka tidak bisa atau tidak patut dihormati. Jadi kalau firman Tuhan mengatakan hormati orang tuamu, itu juga panggilan untuk orang tua, jadilah orang yang bisa dihormati. Kalau anak-anak memiliki orang tua yang tidak patut dihormati, maka anak-anak pun memiliki kecenderungan untuk menjadi orang tua nantinya yang juga bisa atau boleh tidak dihormati. Itu warisan yang buruk. Keteladanan ini merupakan warisan yang bersifat permanen. Apa yang dilihat anak-anak sejak kecil dari orang tua membentuk kepribadian diri anak itu, membangun mindsetnya. Ya, orang tua harus menjadi pola dengan mana anak-anak membangun dirinya. Paulus berkata, ikuti teladanku. Itu di Filipi 3:17. Seperti aku ikut teladan Kristus, dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami. Jadi dengan menampilkan gaya hidup yang baik, maka kehidupan itu menelanjangi kesalahan. Kehidupan yang baik itu menelanjangi kesalahan, mengajarkan kebenaran, menunjukkan arah. Dan ini merupakan satu pola di mana anak-anak, saudaraku sekalian, dapat membentuk dirinya. Kita harus memiliki anak-anak yang dapat mengagumi orang tua. Orang tua harus menjadi sosok yang dapat dipuja, seperti artis, seperti bintang film, seperti penyanyi dan lain sebagainya. Kalau anak-anak memuja artis, aktor, bintang film itu, ternyata gaya hidup mereka kotor, seperti keterlibatannya dengan narkoba, free sex, ada juga yang beragama lain. Bayangkan saudara, jadi apa anak-anak kita? Dan ini merupakan pergumulan yang berat, yang sulit. Alkitab mengatakan nabi tidak dihargai di negerinya sendiri. Orang tua itu, saudaraku sekalian, atau kita dengan orang serumah, semua perilaku kita dilihat, semua kelemahan kita bisa ditemukan. Sulit, tetapi sisi lain yang positif, kalau kita baik, maka semua yang baik dalam diri kita bisa dikecap dan diteladani. Haleluya. Jadi anak-anak ibarat adukan semen, mumpung masih basah, bisa dibentuk tanpa paksaan, yaitu ketika mereka melihat hidup kita, itu warisan. Nah, kalau saudara yang berpikir pendek, kita ngomong warisan kok ngomong begitu, ini yang benar. Kalau ngomong soal duit, nanti saya akan bicara juga soal duit. Saya tidak bicara hari ini, minggu depan.
Apakah kita sebagai orang Kristen patut tunduk kepada undang-undang negara dan undang-undang adat dalam pembagian warisan? Saya kasih tahu, tidak. Kita tidak tunduk kepada hukum negara soal pembagian warisan atau hukum adat, kecuali menjadi opsi terakhir dalam kondisi ekstrim. Idealnya tidak. Yang bagaimana itu? Tunggu tanggal mainnya. Jadi orang tua harus menjadi sosok yang bisa dipuja. Dan di sini terus terang kita semua menyesal karena kita sering gagal, saudaraku. Orang tua harus menjadi dambaan anak-anak, sehingga anak-anak gadis akan berkata, aku mau mempunyai suami seperti papaku, dan nanti aku mau menjadi mama bagi anak-anakku seperti mamaku hari ini. Aku mau memiliki suami seperti papa, dan aku mau menjadi mama bagi anak-anakku seperti mamaku hari ini. Anak laki-laki berkata, aku mau punya istri seperti mama, dan aku mau menjadi papa bagi anak-anakku seperti papaku hari ini. Dalam hal ini anak-anak mendapat gambaran teman hidup yang baik. Dengan demikian anak-anak memiliki ukuran standar dari sosok teman hidup yang pantas menjadi partnernya. Tetapi kalau anak-anak memuja bintang film, maka yang dilihat rambut jabriknya. Betul nggak? Yang lihat tampangnya, tidak dilihat nilai-nilai spiritualitasnya. Faktanya bintang film kawin cerai, kurang cantik apa, kurang ganteng apa, kurang kaya apa. Jangan sampai anak-anak tidak mau menikah atau takut berumah tangga karena melihat keadaan rumah tangga orang tua yang disharmoni, artinya tidak harmonis. Tidak menemukan kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan faktanya begitu loh, itu menjadi warisan loh. Warisan ketika orang tua tidak harmoni, anak-anak sampai tidak mau menikah, bayangkan. Bahkan ada yang jadi lesbian dan homoseks. Anak-anak pasti terpengaruh oleh gaya hidup kekristenan yang sejati yang dikenakan orang tua. Sehingga anak-anak bisa mengagumi Tuhan seperti orang tua mengagumi Tuhan. Kalau orang tua tidak mengagumi Tuhan, anak-anak tidak mungkin bisa mengagumi Tuhan secara proporsional. Oleh sebab itu orang tua harus memiliki kehidupan rohani yang ekstrim. Kehidupan rohani yang ekstrim, yang fanatik terhadap Tuhan, supaya sangat signifikan, kuat mempengaruhi, mewarnai jiwa anak-anak. Ingat bahwa anak-anak juga mempunyai atau dipengaruhi oleh lingkungan, saudara, oleh berbagai media. Dan kita berkompetisi, kita berperang, berkonkurensi, saudaraku sekalian, bersaing dengan dunia. Nah, kalau kita bisa menjadi teladan, kita menerangi anak-anak, dan keteladanan itu merupakan pengalaman terbanyak, terkuat yang dapat mempengaruhi jiwa anak-anak. Itu efektif, saudara, menjadi harta abadi bagi anak-anak kita. Dan sekaligus itu menjadi citra orang tua di mata anak-anak. Kalau nanti aku jadi orang tua, aku mau jadi orang tua seperti ini. Coba, saya sudah katakan, kalau soal pembagian uang itu tidak penting, itu nanti. Tidak sepenting ini maksudnya, amin. Jangan saudara ikut seminar pertama, kok nggak menyentuh masalah. Wah, pas bosen gue datang, emang dasar kamu. Ini yang penting. Betapa berharganya kebenaran ini. Tuhan Yesus dalam segala hal bisa dicontoh, semua kehidupan moralnya bisa dicontoh. Kita pun juga segenap hidup kita bisa dicontoh. Jadi pendidikan rohani
atau mengajarkan kebenaran kepada anak-anak itu membangun generasi penerus yang baik. Jadi oleh sebab itu untuk membangun diri anak-anak, orang tua harus terlebih dahulu membangun dirinya sendiri. Self-improvement skill. Self-improvement skill. Orang tua harus lebih dulu membangun dirinya. Dalam keluarga hubungan batin harus ada untuk bisa mentransfer, mengimpartasi spirit kepada anak-anak. Dan hubungan yang roboh itu, waduh, mengakibatkan hilangnya kemungkinan anak-anak meneladani orang tua dan putuslah itu kemungkinan mengimpartasi spirit. Kecuali orang tua memang jahat, harus diputus itu impartasinya supaya gereja hamba Tuhan yang mengimpartasi spirit kepada anak-anak karena orang tuanya tidak pantas mengimpartasi sesuatu karena tidak baik. Jadi kita harus terus memiliki hubungan yang baik supaya orang tua bisa memberikan dorongan, reinforcement kepada anak-anak untuk belajar kebenaran dan mengenal kebenaran. Dorongan pendampingan itu memiliki konsistensi yang kuat dan panjang, saudaraku. Terus menerus. Kita jujur ngomong karena kita sibuk, seringkali kita anggap bahwa udah nggak apa-apa. Kita putus hubungan, saudaraku. Dan tanpa sadar makin bergeser, kita kehilangan kesempatan untuk memformat mindset anak-anak. Nah, dalam proses keteladanan ini, kalau anak-anak melakukan kesalahan atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua harus selalu ada ruangan untuk mereka bersalah. Kita tidak mengharapkan mereka bersalah, tetapi kalau bersalah ada ruangan yang disediakan orang tua supaya kesalahan anak-anak itu bisa diperbaiki dan orang tua bisa menerima anak-anak. Jadi make rooms for mistake. Make rooms for mistake. Kadang-kadang dalam kesalahan anak-anak mereka belajar bagaimana hidup benar dan orang tua pun belajar bijaksana menghadapi kesalahan anak. Dengan kesalahan itu anak-anak juga bisa belajar tidak hidup ceroboh. Selain orang tua belajar menerima kesalahan anak-anak juga belajar tidak ceroboh. Jadi ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang tua tidak selalu harus marah. Kemarahan haruslah menjadi senjata terakhir. Sebab kemarahan yang diumbar membuat anak-anak tidak menemukan atau tidak bisa membedakan kesalahan yang besar atau prinsip dan yang tidak prinsip. Dikit-dikit marah, dikit-dikit lempar gelas. Anak-anak tidak bisa bedakan ini kesalahan prinsip atau tidak prinsip. Oleh sebab itu kesabaran menjadi panglima penting dalam hidup supaya bisa mengendalikan pasukan perasaan orang tua ini loh. Kalau orang tua mudah marah tanpa sadar juga mengajar mentransfer spirit yang sama kepada anak-anak. Saudara, saya termasuk bukan orang yang nilainya baik. Ya saya nggak tahu baik atau tidak, tapi saya agak terlambat tahu ini. Saya bersyukur anak-anak saya melayani Tuhan. Kalian yang muda-muda, yang belum menikah atau baru menikah, you bersyukur, Anda bersyukur, saudara bersyukur ada di sini, mendengar mutiara yang tak ternilai ini. Jadi ketika orang tua menerima kesalahan, kelemahan anak, anak pun belajar bagaimana melalui kelemah lembutan menerima kesalahan orang lain. Jadi ketika kita bisa mewariskan keteladanan, maka tanpa kita sadari, anak-anak pun juga akan mewariskan keteladanan kepada anak-anaknya. Amin. Anak-anak berkata, aku seperti ini karena mama papaku, maka aku mau anak-anakku juga seperti apa yang ku alami. Saya bicara soal idealisme. Faktanya memang banyak orang tua tidak bisa menjadi teladan. Dan kalau engkau menjadi anak yang tidak pernah melihat teladan yang baik dari orang tuamu, berhenti sampai di saudara. Anak-anakmu harus melihat keteladananmu.
Tuhan menulis 10 perintah Tuhan dengan di atas loh batu dengan tangannya, saudaraku. Dari tulisan itu Tuhan menyatakan hakikatnya, wataknya. 10 perintah Tuhan itu. Dan kalau Tuhan menulis dengan tangannya sendiri, itu menunjukkan kasih Allah yang luar biasa. Amin. Dekalog itu diukir dengan tangannya di atas loh batu. Luar biasa loh. Anda tidak pernah mendengar, saudaraku, ada agama yang Allahnya sendiri menulis hukumnya di atas loh batu. Kenapa mesti di loh batu? Supaya orang tahu tidak ada manusia bisa menulis. Itu hebat. Hari ini Tuhan masih menulis surat dengan tangannya sendiri. Tidak di atas kertas. Bukan di atas loh batu. Tapi dalam kehidupan kita. Tuhan tulis suratnya kepada anak-anak. Kepada anak-anak kita. Kitalah surat-surat Tuhan yang dibaca anak-anak. Amin, saudara. Kita adalah surat Tuhan yang dibaca anak-anak. Yuk kita menghargai anak-anak. Sering kita lupa untuk menghargai anak-anak. Jujur. Kita merasa kita ini bapaknya, ibunya. Diam kamu. Kamu ngerti gak? Kamu hasil karyaku. Untung anaknya gak bilang, siapa yang suruh aku dikaryakan? Jadi pada dasarnya kan manusia itu punya proses meniru. Ada istilah dalam bahasa Inggris, monkey see, monkey do. Monkey itu monyet. Monkey see, monkey do. Anda tahu nggak, monyet itu punya keahlian meniru loh. Itu nggak kebetulan loh, saudara. Kok saya lagi capek-capek tuh, saya kan juga suka lihat Planet Animal atau Discovery. Saya lihat begitu. Monyet itu niru, jadi bagaimana bongkar kaleng, dibuka dulu, ambil ini. Monyet itu bisa persis. Monkey see, monkey do. Dan bilang, emangnya Bapak sama karena kita dengan monyet? Ya terserah situ kalau merasa monyet. Maksud saya adalah, bagaimana makhluk monyet ini bisa begitu tepat mencontoh apa yang dia lihat. Manusia apalagi. Amin. Manusia apalagi. Sering loh anak-anak punya gaya kayak papanya. Karena tiap hari lihat papanya suka ini anaknya kok bisa ya? Tahu nggak? Orang tua juga bilang gini, apa sih? Gitu. Anaknya kalau ngomong juga bilang, apa sih? Anda bisa ngerti maksudnya? Itu loh saudaraku. Orang tuanya bilang, diancuk. Anaknya juga, diancuk. Mangkesi mangkidu. Mangkesi mangkidu. Apa yang dilihat monyet itu yang dilakukan ya. Kalau kita melihat seorang, maka yang dapat kita tebak adalah bagaimana DNA-nya. Betul? 2, bagaimana lingkungannya. Dan bicara soal siapa yang dicontoh. Jadi lihat seseorang, kita lihat anak siapa orang ini. Kita mau jadi teladan. Jadi surat Tuhan yang terbuka. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya teruskan judul berikutnya, bukan ikan tetapi pancing. Bukan ikan tapi pancing. Berkenaan dengan warisan untuk masa depan hidup jasmani anak-anak, hal yang mutlak yang menjadi prinsip bagi orang tua adalah memberi pancing bukan ikan. Pepatah ini sangat penting saudaraku. Orang tua harus melatih anak untuk dapat mandiri. Pancing artinya sarana untuk mencari nafkah. Sarana mencari nafkah, sedangkan ikan adalah nafkahnya. Orang tua harus membekali anak-anak mereka dengan pendidikan dan berbagai kecakapan hidup agar anak-anak dapat mencari nafkah sendiri suatu hari ketika hidup tanpa orang tua. Dan orang tua harus mengingat ini, bahwa tidak selamanya orang tua dapat mendampingi anak-anak. Suatu hari anak-anak harus menjalani hidup sendiri tanpa topangan siapapun. Sebenarnya bukan ikan tapi pancing. Lebih baik memberi pancing bukan ikan. Itu pepatah
yang berasal dari Cina kuno. Bukan dari negeri ini, saudara. Ini menurut data yang saya baca, dan itu masuk akal. Jadi pepatah ini bermaksud menunjukkan bahwa memberi pancing lebih baik dari ikan. Tetapi pepatah ini tidak boleh dipahami secara dangkal. Pepatah ini harus dilihat dalam satu aspek. Harus dilihat dalam satu aspek bahwa jika menolong seseorang, kita harus juga mengajar orang itu memiliki kemampuan untuk hidup tanpa pertolongan orang lain. Tetapi coba kita lihat, kita bongkar itu, saudaraku. Jadi kalau kita membaca pepatah itu, satu aspeknya adalah bahwa kita harus menolong seseorang supaya anak orang itu bisa memiliki kemampuan hidup tanpa pertolongan orang lain. Tetapi kalau pepatah ini dikenakan, diterapkan untuk orang yang sedang dalam kondisi krisis, tidak bisa. Sebab sebelum ia bisa memancing, barangkali sudah keburu meninggal. Orang krisis, nih gue kasih pancing ya, bukan ikan, makan pancing. Anak-anak belum bisa memancing. Anak-anak juga termasuk kondisi krisis ekstrim. Jadi bukan ikan tapi pancing. Harus dilihat dengan kacamata yang bijak, betul? Jangan dangkal dan miskin. Kan bisa saja seorang motivator bilang, kita harus kasih pancing bukan ikan. Ya kita amin saja, tapi kalau di gereja ini saya mau bedah lagi. Itu satu aspek, boleh, benar. Tapi aspek yang lain, kalau anak-anak, maksud saya anak-anak, kalau orang dalam kondisi krisis, ia belum bisa memancing, harus diberi ikan. Barangkali sudah keburu meninggal kalau tidak dikasih ikan. Anak-anak juga termasuk kondisi krisis yang ekstrim. Anak-anak belum bisa memancing. Anak-anak harus diberi ikan dulu, kemudian diberi pancing, dan sekaligus diajar bagaimana memancing, dan lebih lanjut diajar bagaimana membuat pancing. Tepuk tangan. Bisa aja itu pendeta. Ya suka-suka gua dong. Anak-anak dikasih ikan yang baik. Oke? Lalu anak-anak diberi pancing. Bagi orang tua yang mampu dan punya perusahaan toko, itu pancing. Tetapi kalau orang tua tidak bisa memberikan pancing, anak-anak diajar membuat pancing lewat pendidikan, lewat keahlian. Itu bicara soal entrepreneur sebenarnya. Kalau hanya diberi pancing, salah menggunakan pancing bisa membahayakan. Ini ya, orang tua punya bisnis, anaknya tidak diajak untuk bergumul. Ini salah. Dan saya mau ingatkan, banyak suami-suami punya bisnis, istrinya tidak ikut terlibat. Yang suatu hari ketika suami meninggal, istri nggak bisa apa-apa. Kecuali suami sudah menyediakan deposito. Kecuali istri diberi juga pekerjaan. Ada ibu-ibu yang jadi ibu rumah tangga brek tanpa diberi kehidupan yang pantas untuk masa depannya, suami meninggal, habis. Saya bicara soal idealnya, tapi memang sulit mencari yang ideal. Oke nak, tenang saja, papa punya perusahaan, kamu boleh main-main lah, papa kerja keras. Begitu orang tua sakit, nah ini perusahaan ini kayak seperti pancing. Salah menggunakan pancing bisa membahayakan. Jadi anak-anak harus diajar bagaimana menggunakan pancing dengan cakap. Pancing di situ maksudnya perusahaan. Apakah restoran, apakah toko, apakah usaha yang lain. Nangkep saudara? Amin. Itu warisan. Jadi kalau Anda punya usaha, anak-anak tidak diproyeksikan untuk memegang usaha itu, dan satu hari Anda berpikir Anda kasih usaha itu, Anda jahat loh. Halo? Kecuali aku tidak tertarik dengan usaha mama papa yang jualan kain di pasar, di Tanah Abang. Aku mau buka restoran, please. Kasih dia bekal yang cukup untuk membuat restoran. Nah, tidak sedikit orang tua yang tidak bisa memberi pancing yang baik, dalam arti memberi pekerjaan atau usaha yang mapan dan permanen, atau modal dalam jumlah besar. Tetapi orang tua
bisa memberi, ada orang tua yang bisa memberi pancing sederhana, bahkan tidak bisa memberi pancing sama sekali. Tetapi anak-anak tetap bisa diajar untuk menciptakan pancing sendiri. Tentu seperti yang tadi saya katakan, kasih ikan dulu. Karena belum bisa memancing. Lalu kalau punya pancing sederhana sekecil apapun, kasih dan ajari cakap menggunakan pancing itu. Kalau tidak punya pancing yang baik, orang tua pun serabutan, kerjanya tidak jelas. Beri kemampuan anak-anak membuat pancing. Dan anak-anak yang diajar untuk menggunakan pancing sampai bisa membuat pancing sendiri, supaya bisa menangkap ikan tanpa batas. Ini orang-orang yang bisa menjadi entrepreneur. Inilah para entrepreneur kita. Nah, saya latih anak saya sekarang. Harus kerja. Ada usaha, kita ada usaha kolam lele, saudara. Ada 4,5 hektar. Kita sudah punya berapa, 70-80 kolam, mau 90. Itu galinya saja biayanya 1 miliar lebih, saudara. Galinya saja. Pak Eras nggak takut tuh dipanggil pendeta lele, Ben. Sekarang anak saya yang saya ajarin menjalani. Dia jalan lagi idamame dengan merek idamame, jualan di sini. Saya omelin mamanya, kamu jangan jualan di gereja. Ah, bukan saya itu sih itu. Loh, gimana sih? Jangan. Nanti orang lain gimana? Ya orang lain nggak boleh. Aku lihat idamame, aku ingat anak saya, saudaraku. Aduh, jualan idamame lagi. Tapi nggak apa-apa, dia harus belajar. Waktu saya bikin musik selalu untukmu dulu itu, yang pertama yang ada lagu itu, dia yang bikin musik. Dia mau beli iPad atau apa, kamu saya kasih duit kalau kamu bikin musik untuk saya. Jadi tidak ada gratis. Bikin dulu, ada barang, ada uang. Anak-anak pun diajar. Sampai bukan membanggakan anak-anak saya, dia minta duit saya pun malu. Masih ada uangnya nak? Masih Pak. Tambahin lagi, udah. Padahal adiknya bilang, Allah mau aja lo, bilangin aja. Ya Tuhan gerakkan papa kasih uang kepada aku, bilang aja gitu. Bagus, punya malu, bagus. Bagus. Saya belum sempurna, saudara, tapi ini yang benar-benar saya lakukan. Benar-benar saya lakukan. Nak, lihat kalau jualan makanan, bagus nak. Kita bikin dulu, di hak patenkan dulu, ini nama ini bagus, di hak patenkan. Satu hari kau bikin restoran namanya ini, dipatenkan dulu. Sudah, belum bikin restoran, nama restorannya pun dipatenkan, saudara. Karena di akhir zaman orang makan minum, kawin mengawinkan. Jadi bisnis yang laku itu restoran sama bridal. Ya, pendeta kan harus cerdas melihat peluang-peluang bisnis. Nanti kalau belajar entrepreneurship nanti lucu, saudara. Lucu. Saya orang yang pernah jualan bandeng, ikan asin, telur asin, pakaian baju tidur. Pokoknya aku punya pengalaman, saudara, sampai sekarang. Walaupun saya bukan orang hebat, tapi saya punya pengalaman. Dan saya mau bagikan. Dan sikap terhadap uang bagaimana dan lain-lain, makanya Anda hadir. Oke, kembali soal anak-anak. Anak-anak harus diwarisi, saudaraku sekalian, kemampuan membuat pancing. Bukan hanya dikasih pancing, tapi juga cakap menggunakan pancing itu lalu membuat pancing yang lain, karena akan menolong orang lain, akan melibatkan banyak orang masuk di situ. Mengapa bangsa-bangsa tertentu bisa lebih maju dari bangsa Indonesia? Walaupun sumber kekayaan alamnya miskin, bahkan dalam kondisi ekosistem yang buruk, tetapi eksis dan maju. Seperti Jepang, kalah perang, harus membayar pampasan perang. 2 kotanya, Hiroshima, Nagasaki, harus dibom porak-poranda. Menurut perhitungan semula 75 tahun harus dikosongkan. Ternyata Jepang bisa menyelesaikan dalam waktu 5 atau 10 tahun. Selesai, itu hebat. Tsunami, gempa, itu makan siang makan malamnya itu. Tetapi mereka bisa eksis. Kenapa? Nenek moyang mereka mewariskan mereka
etos kerja yang hebat. Amin. Betul. Itu hebat. Orang tua tidak boleh memanjakan anak-anak dengan kemudahan hidup. Kemudahan ini akan sangat merusak hidup anak-anak. Nah, terkesan orang tua pelit. Enggak, ini baik saudaraku. Amin. Jangan ngemudahin gitu saudaraku. Orang tua, ya saudaraku sekalian, harus mendidik anak-anak. Jangan berpikir pokoknya mereka dapat makan yang cukup, hobinya, kesenangannya diberikan. Kita menghancurkan masa depannya. Nah, orang tua itu perlu pelit. Nah, kadang-kadang bapak-bapak ini kan mau menebus dosa nih. Mau apa nak? Itu, ambil. Lebih gede lagi boleh. Ini merusak loh. Ini merusak saudaraku. Kan kadang-kadang anak-anak beli nak, nggak apa-apa mahal, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa mahal pak, nggak apa-apa. Mama bilang mahal, nggak apa-apa. Ini kita bisa merusak anak-anak loh. Tapi bagus suami istri begitu. Kalau suami ngegas, istri ngerem. Tapi ngeremnya jangan gitu dong caranya dong. Ya. Gitu gas gitu ngeremnya masih set gitu. Cuma gitu tuh loh. Udah diambil barangnya begini. Bisa ini mahal diambil. Itu kan tukang kasirnya lagi gini, berapa ya? Bu nggak jadi, Mbak nggak jadi. Tolong ya Bu, kalau ngerem jangan, kalau ngerem pakai perasaan. Tapi bagus anak-anak dididik begitu. Saya terus terang orangnya kan boros nih, boros, murah hati gitu. Itu bisa merusak loh, bisa. Justru ibu-ibu yang pelit-pelit itu didik anaknya. Nggak perlu, untuk apa? Lalu kan ini ya ini pengalaman kita beda-beda ya. Dikit-dikit mamanya anak-anak saya bilang gini, kami itu anak pendeta. Itu. Jadi kadang-kadang kan di jalan nih ngomong, nanti kita beli begini-begini. Terus mereka berkata sendiri, kamu itu anak pendeta. Kasihan. Kamu anak pendeta, hari ini ada, besok bisa tidak ada. Besok ini hari ini punya, besok bisa tidak punya, ngerti nggak? Dari mana? Masih kecil-kecil. Saya kalimat gini, kamu anak pendeta, sampai diledek-ledekan. Dua orang tolong ngomong, nanti beli ini begini. Kamu anak pendeta. Tapi mamanya kan mukanya muka badak kan. Enggak muka badak untuk anak-anaknya maksudnya. Dia begini aja. Pura-pura nggak denger gini. Saya juga nggak mau ribut daripada gue berantem. Nah, gue diem aja begini. Anaknya lebih berani dari bapaknya. Kamu anak pendeta. Saya gini. Anak saya ada di sini, dia pasti tahu bapak ini semua kejadian ya. Oke. Atau kalimat yang lain begini nih. Waktu mama masih kecil itu nyamain zaman Pak Harto menjadi presiden. Aduh, zaman dulu beda kali, Mam. Ini orang tua juga suka begitu. Beli ini, jangan. Ini boros dulu waktu mama masih kecil. Ini loh. Hah? Dulu begitu. Iya. Waktu mama masih kecil, itu dia. Kalau mau beli barang ini. Waktu mama masih kecil. Tapi yang itu bagus. Anak-anak biar tahu hidup ini tidak mudah. Dari sejak kecil mereka harus bergelut bersama orang tua, mencari nafkah, mempertahankan hidup. Ternyata orang-orang seperti ini menjadi lebih tangguh, saudaraku. Oleh sebab itu sejak dini anak-anak harus sudah dilatih memiliki irama bekerja. Jadi kelimpahan tanpa didikan untuk bekerja keras dapat mengakibatkan anak-anak memiliki kecenderungan menggampangkan segala sesuatu dan kurang bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan semua tanggung jawab lain. Dan ini logis, sebab kelimpahan materi, pemanjaan, overproteksi membuat anak-anak jadi tidak berhati-hati. Itu warisan buruk.
Keadaan ini membuat anak-anak tidak kokoh, tidak tough, tidak memiliki keteguhan hati, keteguhan diri, tidak menjadi orang yang ulet, tapi jadi manusia yang rapuh. Dan anak-anak menjadi kurang realistis berpikir, sebab semuanya serba gampang. Kalau ada anak-anak seperti ini sekarang, kamu mesti bertobat. Mungkin sekarang dia sudah umur 30, 35, 40, masih ke bawah itu. Coba bertobat, itu salah asuh. Nggak bersyukur orang tua yang anaknya masih kecil, dengarkan kebenaran ini. Nggak salah berkata, dulu waktu mama masih muda, dulu waktu papa masih muda, nggak apa-apa. Itu biar akan menjadi kenangan anak-anak bahwa hidup itu tidak mudah. Kelimpahan dan pemanjaan dan overproteksi juga bisa mengakibatkan anak-anak cenderung angkuh dan mudah bersikap merendahkan orang lain. Kenapa anak jadi sombong? Karena dia tidak dibawa kepada penderitaan. Wah, tapi kan orang tua udah mampu, bisa dibawa kepada perjuangan yang dialami orang tua. Kerendahan hati dibiasakan sejak kecil, jangan saudara anggap itu fenomena biasa anak-anak belum tua. Dan biasanya perlakuan terhadap pembantu, ingat itu. Ini warisan yang buruk, kalau orang tua berkata sama pembantu galak lalu suka-suka lalu anak mukul pembantu lalu orang tua condong, nggak boleh ya. Kalau orang tua yang baik mukul pembantu, nggak boleh ya. 2 kali plak, harus dipukul. Lain kali dia akan pukul orang lain. Ngerti nggak? Kita menyesatkan anak kita. Nanti di jalan dia akan mukul orang loh. Itu pembantu dipukulin baik-baik, cuman nggak boleh ditarik begitu. Orang tua mesti menghajar anak. Atau Anda membiarkan pembantu balas dendam dengan caranya. Nangkep saudara? Jangan sampai. Jangan sewenang-wenang saudaraku. Dan ke depan ada beberapa pelajaran yang akan saya berikan berkenaan dengan hal ini. Seperti janji saya, kita harus bisa menaklukkan emosi, mulut, menaklukkan jalan macet ini pun bisa kita taklukkan. Bukan kita datang terus diung bisa gitu enggak. Cara menaklukkan jalan macet apa? Datang awal. Caranya atur waktu dengan baik. Kita dalam segala hal mesti nggak boleh bercela, saudara. Harus menguasai. Taklukkan uang. Caranya apa? Jangan terikat dengan branded. Jangan ingini apa yang orang lain punya. Kuasai uangmu. Nanti akan saya ajarkan itu, saudaraku, ya. Seperti saya sedang belajar juga untuk itu. Anak-anak tidak boleh berbangga atas apa yang bukan jerih lelahnya. Begini, saudara sekalian. Anak-anak yang sombong merendahkan orang lain karena merasa punya sesuatu yang lebih. Itu bukan prestasi dia loh. Itu prestasi orang tua. Dia tidak berhak menjadi sombong karena orang tuanya kaya. Amin. Ini mesti ditengarai dengan baik, saudaraku sekalian. Dan ada anak-anak yang sombong-sombong merendahkan orang karena dia lebih kaya, lebih ganteng, lebih cantik, lebih kuat. Kalau hal ini dibiarkan, saudara membawa anak-anak kepada kehancuran. Anda masih bersama saya? Benar yang saya katakan? Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Betapa berharganya apa yang saya katakan ini, saudaraku. Anak-anak tidak patut berbangga diri atas apa yang bukan hasil jerih lelahnya. Nanti di penjelasan minggu depan, anak-anak tidak berhak mengharapkan, apalagi menuntut warisan. Anak-anak harus diajar untuk memiliki hasil jerih payahnya sendiri. Dan mestinya anak-anak bisa membalas kebaikan orang tua sebelum orang tua meninggal, bukan menantikan warisannya. Beri tepuk tangan, saudara. Kalau orang tua bisa memberi warisan, itu tanggung jawab. Justru anak-anak harus merasa punya beban moral yang berat. Anak-anak tidak tahu diri kalau merasa bisa bangga dengan mobil bagus, dengan penampilan yang baik. Anak-anak sekarang rusak begitu, saudara.
Siapa yang pernah ngomong begini? Belum pernah. Belum pernah. Anak-anak tidak berhak bangga atas apa yang bukan jerilelahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kalau anak-anak menjadi sombong karena kita tidak membimbing mereka dengan benar, cari uang banyak, kasih baju bagus, mobil, kecakapan, kekuatan, kenalan papanya, jenderal kenalan papanya, bupati, wali kota, menteri, wah anak jadi sombong. Bahaya, saudaraku. Anak-anak harus diajar. Nak, you are nothing, nak. Itu semua karena papa mama. Jadi kamu jangan menjadi sombong, apalagi merendahkan orang lain. Manusia Allah itu beda. Ketika Anda jadi manusia Allah, you lihat pembantu rumah tangga, sopir, tukang sampah. Beda, saudara. Kacamata kita beda, saudaraku. Ambil sampah, sampahnya masih sisa, dia udah pergi. Tolong, mas, ini masih. Jangan kita, lu ya, lu ngerti gak tiap bulan gua gak pernah terlambat kasih. Kok gitu sih? Itu bukan keluarga saya loh. Saya memberikan contoh saja. Saya bukan sok saudara. Kalau saya di rumah ada tukang sampah, supir saya tahu, pembantu saya tahu, kasih uang ke orang itu. Saya udah naik mobil nih, tukang sampah di jalan, saya berhenti. Kau berhenti kasih uang itu. Berapa sih dapatnya? Kita kasih 20.000. 20.000. Itu udah seneng banget ya. Kenapa kita kok soal-soal kecil? Anak-anak kita kan ngelihat itu, saudara. Ngelihat, saudaraku. Kalau makan dikit-dikit di kamar, bisa nggak sih kamu makan di bawah? Bisa nggak kamu buat turun sendiri piring itu? Anak-anak harus dilatih, saudaraku. Dan saya lihat banyak orang tua yang memberi contoh buruk kepada anak-anaknya ketika dia ngomelin pembantu. Dasar lu bodoh, tolol. Anaknya ikut-ikutan, emang tolol dia. Orang tua tuh diem aja, emang dia tololnya nak ya, tuh tolol, tolol-tololin nak, tolol-tololin. Dia bukan orang Kristen, tapi dia manusia dan Tuhan akan menuntut pertanggungjawab mulutmu itu di kekekalan. Kamu jangan pikir dia pasti masuk neraka karena dia bukan orang Kristen. Belum tentu. Kalau dia perbuatan baik, dihakimi perbuatan. Dia tidak mendengar Injil dengan benar. Dan kamu yang menyesatkan dia. Dia berkata, amit-amit gue jadi orang Kristen. Orang Kristen kayak setan, kayak begini. Agama apa ini? Dia tidak menerima Yesus karena saudara. Aduh saudara, saya pernah makan bersama dengan pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang bersaksi juga dia. Pokoknya dikenal namanya. Itu pembantu dikasih sepiring kecil mie, dikasih gitu. Lu kasih nasi goreng berapa sih? Bener-bener tuh manusia. Dasar miskin loh. Kenapa lo nggak nasi goreng? Kasih mie sepiring. Dasar melarat nih orang ini. Saya tuh marah dalam hati saya. Ini orang bodoh bener nih. Ada yang pembantu rumah tangganya tidurnya di dapur pakai tikar. Udah. Makanya itu terus mesti diambilin dulu sama ini. Melarat loh. Ini bukan omong kosong saudaraku. Saya tuh cakap melihat segala sesuatu. Jadi dia ambil nasinya diambil sama nyonyanya. Dia kayak nasi campur tuh loh, ditaruh. Buset dah. Tapi ada juga keluarga yang dapur pembantunya tuh sendiri. Itu baik loh. Dia kasih sayur sendiri, you masak sendiri, kasih beras untuk kalian 4-5 pembantu sendiri. You suka-suka. Itu lebih terhormat, betul nggak saudara? Ini diambilin terus ditaruh. Feodalnya luar biasa itu manusia. Nah kalau anak-anak lihat begitu, warisan apa yang diberikan? Makanya jangan heran kalau ada anak-anak bisa maki-maki pembantu bilang anjing lu. Betul nggak? Loh betul nggak?
Aduh, ini kalau besar dikit jadi apa dia? Jadi hal ini bisa kita hindarkan kalau sejak dini anak-anak diajar mengenal realitas hidup. Betapa sukarnya mencari nafkah, betapa tidak mudahnya bersosialisasi dengan masyarakat yang majemuk dan lain sebagainya. Anak-anak diajar untuk mengenal jati diri sebagai umat pilihan Allah yang mewarisi kerajaan surga, yang mengasihi sesamanya dengan benar. Tepuk tangan untuk Tuhan. Warisan dalam bentuk fasilitas hidup tidak cukup membekali anak-anak, tapi karakter yang diturunkan kepada anak-anak, saudaraku sekalian, itu yang mestinya dimiliki oleh orang tua. Karakter yang diberikan, saudaraku sekalian. Dan itu sebenarnya bagian dari pancing itu. Sebab saudaraku sekalian, seorang psikolog pernah mengatakan, pendidik, bahwa keberhasilan seseorang adalah yang dominan karakternya. Bahkan hanya 10-20%. Sedangkan 80-90% adalah karakter. Dan kalimat populernya adalah, jagalah pikiranmu karena itu akan menjadi perkataanmu. Pilihlah perkataanmu karena itu akan menjadi tindakanmu. Pahamilah tindakanmu karena itu akan menjadi kebiasaanmu. Pelajari kebiasaanmu karena itu akan menjadi karaktermu. Kembangkan karaktermu karena itu menjadi takdirmu. Tepuk tangan. Orang tua harus memiliki ketegasan terhadap anak-anak ketika anak-anak tidak bisa diajak berjuang. Jadi kadang-kadang orang tua jadi seperti pelit terhadap keluarga sendiri, tapi kepada orang lain tidak pelit. Kepada keluarga sendiri jadi pelit, itu nggak salah loh. Tapi yang penting semua kebutuhan telah terpenuhi. Jadi begini saudara, kalau ada 100 yang harus dilepaskan, lalu 30 sudah cukup untuk keluarga, jangan jadi 70 saudara. 30 sudah cukup, yang 70 ini harus dibagikan kepada yang lain. Nah, banyak orang itu merasa dia berhak menggunakan apa saja yang dia miliki. Anaknya, kalau orang Jawa bilang diujo. Apa itu bahasanya? Dipuas-puaskan tanpa batas ini. Dimanja. Udah betul lah, udah. Ya udah itu. Oke. Anda ngerti nggak maksud saya? Tapi banyak orang tua nggak tega. Anak dibelikan mobil 150 juta. Udah cukup. Dikasih yang 400. Nggak perlu. Tapi siapa yang punya hati seperti ini, saudaraku? Saya beli mobil untuk anak saya saja pakai nyicil. Anda pikir saya nggak kuat kasih cash? Sangat mampu. Biar dia tahu, nyicil. Jangan gampangin. Nih. Nah, sebenarnya ini bertalian dengan bab yang berikutnya. Mungkin ada 11 atau 12 bab ini. Yang ke-9. Bagian masing-masing harus dipenuhi. Jadi orang tua itu, ini gini ya. Kalau orang tua harus menganggarkan 100 per tahun misalnya. Anak-anak keluarga itu 30 saja, yang 70 untuk yang lain. Terus masalah yang berbeda tetapi bertalian. Kalau orang tua punya 1000, yang diwariskan anak cukup 70, ini yang 930 harus diberikan untuk Tuhan. Karena bagiannya untuk Tuhan. Betapa konyolnya banyak orang gak merasa punya bagian. Karena dia merasa semua jadi lelahnya. Anda tahu gak, you punya potensi, punya kesempatan, itu semua karena Tuhan. Lagi pula kita diciptakan Tuhan itu untuk melayani dia. Bro, Bu, saya tidak bermaksud minta uang saudara loh. Saudara kalau mau kasih untuk pekerjaan Tuhan dimanapun, untuk bantu orang miskin di yayasan, silahkan.
Saya memberikan contoh ini, contoh saja. Ada orang juga yang pas-pasan, misalnya hanya punya 100 gitu saudaraku ya. Untuk keluarganya sudah pas-pasan, ya oke deh. Mungkin belum bisa kasih orang lain, tapi bagaimanapun harus dianggarkan. Kalau sampai nggak bisa dalam kondisi ekstrim, ya semua untuk anak-anak dan keluarga. Juga nggak apa-apa, karena anak-anak keluarga kita pun juga pekerjaan Tuhan. Tepuk tangan. Tetapi kalau orang, ingat, saudara catat ucapan ini. Kalau Anda membiasakan diri menyisihkan, bukan menyisakan, untuk pekerjaan Tuhan, Anda tidak pernah menjadi miskin. Percaya, saudara. Orang nunggu kaya, saudaraku. Jangan macam-macam. Kalau Anda anggap sok, saya nggak perlu pujian. Saya harus berkata, ikuti teladanku. Paulus berkata, kerja keras untuk teman-teman pelayananku. Kok bisa begitu, Pak? Lebih dari itu pun saya bisa buat. Kenapa? Saya sudah lihat kerajaan surga. Anak saya terseok-seok jual lidah mame, jual lele, biar saja. Uang bapaknya diberikan untuk gereja. Saya nggak sempurna, tapi saya tahu bagian saya untuk Tuhan itu apa. Nanti dengan mamanya dia bisnis, wah kekurangan dana, ya udah ini uangnya pas taruh bank, pakai uang bank, gimana diputer-puter. Saya punya uang, saya nggak kasih. Kenapa? Ini uangnya Tuhan. Wah saya strict banget saudaraku. Bener. You bisnis lah baik-baik situ. Ini milik Tuhan. Nanti kalau Tuhan gerakkan saya punya uang lebih banyak saya kasih nanti. Kalau enggak, tapi tetap saya kasih. Mama udah jangan pakai uang sana, saya pakai uang saya. Pakai ini. Uang saya itu gelap, nggak ada yang tahu berapa jumlahnya. Kenapa? Kalau banyak saya nggak mau orang tahu. Kalau nggak punya pun juga saya nggak mau orang tahu. Nanti kasihan Pak Era, saya nggak mau, jadi saya gelapkan semua, gelap aja. Jadi kalau mau nangis sendiri, tawa-tawa sendiri, saudaraku. Dan yang saya katakan ini nggak main-main. Jadi saudara harus bisa memenuhi bagian saudara. Kalau kita memenuhi bagian kita, Tuhan akan ingat anak cucu dan keturunan kita, saudaraku. Amin. Seorang sosiolog dari New York mencoba mengadakan riset terhadap dua keturunan orang yang berbeda kualitasnya. Yang pertama Max Jukes, seorang ateis, dan yang kedua Jonathan Edwards, seorang hamba Tuhan yang saleh. Setelah melewati kurun waktu 2 abad, keturunan Max Jukes tercatat, ini si ateis ini, 310 menjadi gelandangan dan peminta-minta. 190 menjadi tunasusila atau pelacur. 150 menjadi narapidana. 7 orang terlibat pembunuhan, 100 orang pecandu alkohol, 60 sebagai pencuri, 55 menjadi korban pelecehan seksual. Sedangkan keturunan Jonathan Edwards tercatat 320 menjadi pendeta, penginjil dan pengajar sekolah tinggi. 120 menjadi bergelar profesor. 110 menjadi pengacara, 60 menjadi dokter, 60 menjadi penulis buku yang dikenal publik, 30 menjadi hakim, 14 menjadi pemimpin perguruan tinggi, 4 orang menjadi anggota kongres, dan 1 menjadi wakil presiden Amerika. Tepuk tangan. Ini fakta. Jadi kalau kita penuhi bagian kita seakan-akan pelit dengan keluarga, itu luar biasa. Ada seorang yang mencintai Tuhan yang saya kenal baik, dia tidak munafik. Dia berkata kepada anaknya, kamu tidak berhak mengatur uang mama. Uang warisan yang papa mama punya kamu tidak berhak pakai. Suka-suka papa mama pakai. Itu baru benar, saudaraku. Dan berikan kepada anak secukupnya atau sepantasnya. Itu pun kalau anak-anak bisa dipercaya. Kalau dia seorang pecandu alkohol, kalau dia suka main perempuan, apalagi narkoba, jangan wariskan apa-apa, makin dia rusak dan merusak orang lain. Masih banyak yang harus saya beritahukan soal ini.
Tapi waktunya sudah usai. Sampai ketemu minggu depan.